Pernahkah kamu merasa terjebak dalam kesalahan masa lalu yang menghantui hidupmu? Apa yang terjadi jika kamu diberi kesempatan untuk kembali dan mengubah hidupmu? Ikuti perjalanan luar biasa seorang kiai yang berani menghadapi kekuatan gelap demi mengajak orang lain untuk bertobat. Tapi, perjalanan ini tidak mudah, penuh tantangan dan ujian yang menuntut keteguhan hati. Lantas, apakah ia berhasil mengubah segalanya? Saksikan kisahnya sampai akhir. Dan mari kita ambil pelajaran dari setiap langkahnya. Sebelum melanjutkan, mari kita bersama-sama menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepadanya serta semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Meskipun cerita ini tidak benar-benar terjadi, namun pesan yang terkandung di dalamnya adalah untuk mengingatkan kita akan pentingnya bertawakal kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup. Jika kamu terinspirasi atau penasaran dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ayo berbagi cerita, berbagi hikmah, dan terus dukung channel ini agar semakin banyak pesan kebaikan yang bisa disebarkan. Malam itu, langit dipenuhi oleh awan gelap yang menyelimuti seluruh desa. Suasana hening yang biasanya mengiringi malam, kini terasa penuh dengan ketegangan. Kiai Rozi duduk di teras rumahnya yang sederhana, menyandarkan punggungnya pada dinding kayu yang mulai usang. Ia merenung, memikirkan tantangan yang diterimanya dari seorang dukun santet yang telah lama menebar teror di desa-desa sekitarnya. Dukun tersebut, yang dikenal oleh banyak orang sebagai sosok yang memiliki kekuatan hitam, merasa sangat terancam oleh Kiai Rozi. Kiai Rozi yang dikenal memiliki kemampuan spiritual yang tinggi dan kemampuan mengobati banyak penyakit, pernah menyelamatkan korban santet dari cengkeraman kekuatan gelap sang dukun. Dukun itu pun merasa tidak senang dan merasa dipermalukan. Kini, ia menantang Kiai Rozi untuk bertemu, untuk menyelesaikan urusan mereka secara langsung. Kiai Rozi tidak merasa takut, meskipun dia tahu bahwa malam itu bisa menjadi pertemuan yang berbahaya. Namun, niatnya jelas. Dia ingin mengajak dukun itu bertobat, menghentikan praktik santet yang selama ini ia lakukan. Ia percaya bahwa tidak ada yang lebih kuat dari kekuatan doa dan keyakinan pada Allah. Dengan langkah mantap, Kiai Rozi memutuskan untuk pergi, meninggalkan rumahnya menuju tempat yang telah ditentukan oleh dukun tersebut. Perjalanan malam itu terasa sangat sunyi. Hanya suara langkah kaki Kiai Rozi yang terdengar menghentak tanah yang basah oleh embun. Sesekali, angin malam berdesir membawa aroma tanah basah. Seolah alam pun menyadari bahwa malam ini adalah malam yang berbeda. Tanpa menghiraukan ketegangan yang terasa, Kiai Rozi terus melangkah, berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Kiai Rozi tiba di sebuah tempat yang dipenuhi dengan pepohonan lebat. Dari kejauhan, ia melihat beberapa bayangan yang bergerak, dan ketika semakin dekat, ia dapat melihat sosok sang dukun beserta pengikut-pengikutnya yang telah menunggunya. Dukun itu berdiri tegak di depan sebuah rumah tua, yang tampak tak terawat. Suasana tempat itu terasa penuh dengan aura gelap dan misterius. Di belakangnya ada lebih dari 100 dukun yang siap membantunya. Pemimpin dukun itu tersenyum lebar, senyum yang penuh dengan kebencian dan kesombongan. "Kiai Rozi, akhirnya kamu datang juga," kata dukun itu dengan suara berat yang penuh dengan tantangan. Kiai Rozi berdiri tegak, tidak gentar sedikit pun. "Aku datang bukan untuk bertempur, tapi untuk mengajakmu bertobat, menghentikan perbuatan terkutuk yang kau lakukan selama ini." Sang dukun tertawa sinis. "Bertobat? Apa yang kau tahu tentang santet dan kekuatan gelap ini? Aku sudah lama menguasai ini semua. Apa yang bisa kamu lakukan?" Kiai Rozi tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, ia mengangkat kedua tangan dan mulai membaca doa-doa yang sudah mengalir dari bibirnya. Dalam hati, ia terus berdoa agar Allah memberikan perlindungan dan kekuatan. Mendengar doa Kiai Rozi, dukun itu semakin marah. "Kau pikir doa bisa mengalahkan kekuatan yang sudah aku kuasai selama bertahun-tahun? Rasakan ini." Dengan cepat, dukun itu melambaikan tangannya, mengirimkan energi gelap yang sangat kuat ke arah Kiai Rozi.
Kiai Rozi merasakan hawa dingin yang sangat tajam menyelusup tubuhnya, seolah ada kekuatan yang ingin merasukinya. Namun, Kiai Rozi tetap tenang. Ia memfokuskan pikirannya kepada Allah dan terus membaca doa, meneguhkan hatinya. Tiba-tiba, dari arah yang berbeda, beberapa pengikut dukun tersebut maju dengan niat menyerang. Mereka juga membawa berbagai jenis santet. Salah satu pengikutnya melemparkan benda hitam yang mengeluarkan asap ke arah Kiai Rozi. Asap itu menyebar dengan cepat, membawa penyakit yang dapat menyerang tubuh siapa saja yang terhirup olehnya. Namun, Kiai Rozi tetap tenang. Dengan kekuatan doa yang terus mengalir dari mulutnya, ia berusaha untuk menghindari serangan tersebut. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia berhasil menghalau asap itu, seolah tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan batinnya. Dukun itu semakin marah melihat ketenangan Kiai Rozi. Kau memang tidak bisa dihentikan dengan cara biasa. Baiklah, jika kau menginginkan pertarungan, maka aku akan tunjukkan kekuatan yang lebih besar lagi. Sang dukun mulai memanggil kekuatan lain, mengarahkan serangan yang lebih kuat kepada Kiai Rozi. Dari balik tubuhnya, dukun itu mengeluarkan cahaya gelap yang bersinar terang, berputar dan membentuk bola energi yang sangat besar. Bola itu bergerak cepat menuju Kiai Rozi, siap untuk menghancurkan apa saja yang ada di jalannya. Namun, Kiai Rozi tetap berdiri tegak, dengan hati yang semakin kuat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, dan ia tidak akan mundur. Dalam sekejap, Kiai Rozi mengangkat kedua tangannya, mengarahkan telapak tangannya ke arah bola energi yang datang. Dengan penuh keyakinan, ia melafalkan doa yang lebih kuat, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengalahkan kekuatan gelap itu. Bola energi itu menghantam dinding pelindung yang diciptakan oleh kekuatan doa Kiai Rozi. Dengan suara gemuruh yang mengguncang udara, bola itu meledak, namun tidak berhasil menembus pertahanan Kiai Rozi. Dukun itu terkejut, tidak menyangka bahwa Kiai Rozi memiliki kekuatan sebesar itu. Pertarungan semakin sengit. Kiai Rozi bergerak cepat, menghadapi serangan-serangan fisik yang datang dari pengikut dukun yang semakin banyak. Namun, dengan ilmu silat yang telah ia pelajari di pondok pesantren, Kiai Rozi dapat mengalahkan mereka satu persatu. Gerakannya cepat, penuh ketelitian, dan penuh dengan kekuatan doa yang tak tergoyahkan. Dengan setiap gerakan, Kiai Rozi menunjukkan bahwa niatnya untuk mengajak dukun itu bertobat tidak pernah pudar. Bahkan, meskipun tubuhnya lelah dan hampir tak mampu lagi melawan, ia tetap teguh pada niatnya. Aku datang untuk menyelamatkanmu, bukan untuk membinasakanmu, katanya dengan suara tegas. Namun, sang dukun dan 100 dukun lain tidak merasa takut. Mereka semakin bersikeras dengan perbuatan terlarang mereka. Suasana di sekitar Kiai Rozi dan dukun itu semakin mencekam. Hujan gerimis mulai turun, menambah kesan dramatis pada pertarungan yang tengah berlangsung. Kiai Rozi, meskipun telah terjebak dalam serangan fisik dan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, tetap bertahan dengan hati yang teguh. Doa-doa yang terucap dari bibirnya adalah benteng yang kuat, melindungi dirinya dari segala serangan. Di hadapannya, dukun itu berdiri dengan wajah yang semakin tampak penuh dengan kebencian. Kekuatan magisnya tak mampu mengalahkan Kiai Rozi yang semakin kuat dengan setiap doa yang dipanjatkan. Namun, dukun itu bukanlah sosok yang mudah menyerah. Kekuatan gelap yang dimilikinya bersama 100 dukun lain adalah hasil dari praktik santet yang telah dijalaninya bertahun-tahun. Dalam hatinya, ia masih merasa yakin bahwa kekuatan itu akan mampu mengalahkan Kiai Rozi. Kamu tak akan menang, Kiai Rozi, ujar dukun itu dengan suara berat. Suaranya seolah berasal dari kedalaman bumi. Kekuatan yang aku miliki lebih besar dari yang kamu bayangkan. Aku sudah berlatih selama bertahun-tahun, dan kau hanya mengandalkan doa. Doa saja tak cukup untuk mengalahkan kekuatan seperti ini. Kiai Rozi tidak terpengaruh oleh kata-kata itu. Sebaliknya, hatinya semakin mantap. Ia tahu bahwa dukun itu telah jauh terperosok dalam jalan yang salah. Praktik santet yang dilakukannya telah menyebarkan kerusakan di mana-mana. Korban-korban santetnya berjatuhan, merasakan penderitaan yang tak terhingga. Namun, Kiai Rozi tidak datang untuk membalas dendam atau membunuhnya.
Ia datang untuk memberi kesempatan kepada dukun itu untuk bertobat. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah, jawab Kiai Rozi dengan tenang, meskipun ada kegelisahan yang merayapi hatinya. Doa yang tulus adalah senjata yang paling kuat. Kalau kau tidak mau mendengarkan, aku tidak akan menyerah untuk mengajakmu bertobat. Mendengar jawaban tersebut, dukun itu semakin marah. Ia memutuskan untuk menyerang lebih keras lagi, menggunakan segala kekuatan yang dimilikinya. Dengan gerakan cepat, dukun itu mengangkat tangannya, dan dari ujung jarinya muncul semburan api hitam yang bergerak cepat menuju Kiai Rozi. Api itu bukan api biasa. Api tersebut memiliki kekuatan untuk membakar jiwa dan tubuh, menyebabkan penderitaan yang sangat luar biasa. Namun, Kiai Rozi tidak panik. Dengan gerakan cepat dan tepat, ia menghindar dari serangan api hitam tersebut. Serangan-serangan lain pun datang tanpa henti. Para pengikut dukun yang semakin banyak bergerak dalam formasi menyerang, mencoba mengurung Kiai Rozi dari segala arah. Namun, Kiai Rozi tetap bergerak cepat, menggunakan ilmu silat yang telah ia pelajari sejak kecil. Dengan setiap pukulan dan tendangan, para pengikut dukun itu terjatuh satu persatu. Meskipun mereka tidak menggunakan kekuatan gelap seperti sang dukun, kemampuan fisik mereka sangat mengesankan. Tetapi, Kiai Rozi tidak terpengaruh. Ia berfokus pada tujuan utamanya, yaitu untuk menyadarkan sang dukun. Malam semakin larut, namun pertempuran itu tampaknya tidak akan berakhir. Kiai Rozi merasakan bahwa kekuatan dukun dan pengikutnya semakin besar, tetapi ia juga merasa bahwa semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin banyak kebenaran yang bisa disampaikan. Dukun itu mungkin tidak akan menyerah begitu saja, tetapi Kiai Rozi percaya bahwa setiap tindakan yang ia lakukan adalah bagian dari sebuah usaha untuk membuka hati sang dukun. Sekitar setengah jam berlalu, dan Kiai Rozi mulai merasakan kelelahan. Walaupun ia sudah sangat terlatih dalam ilmu silat dan kekuatan doa, tubuh manusia tetap memiliki keterbatasan. Namun, tekadnya untuk mengajak sang dukun bertobat membuatnya terus bertahan. Meskipun tubuhnya terasa lelah, ia tidak ingin berhenti. Di tengah pertarungan yang semakin sengit, Kiai Rozi melafalkan doa panjang, memohon agar Allah memberinya kekuatan untuk terus bertahan dan menyelesaikan misinya. Sang dukun yang melihat Kiai Rozi semakin sulit dilawan, mulai merasa terpojok. Ia mengerahkan segala daya dan kekuatannya untuk mengalahkan Kiai Rozi. Dengan suara lantang, dukun itu memanggil kekuatan yang lebih tinggi, sesuatu yang sangat berbahaya. Dari tanah di sekeliling mereka, muncul bayangan besar yang menyerupai makhluk gaib, menakutkan dan mengerikan. Makhluk itu bersiap untuk menyerang Kiai Rozi dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, Kiai Rozi tidak gentar. Ia berdiri tegak, memfokuskan pandangannya pada makhluk gaib tersebut. Dalam hati, ia terus berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dan kekuatan untuk mengalahkan segala bentuk kejahatan. Sambil melafalkan doa dengan lancar, Kiai Rozi mulai mengumpulkan kekuatan batinnya. Matanya bersinar tajam, penuh dengan tekad yang bulat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir dalam pertemuan ini. Tiba-tiba, makhluk gaib yang menyerang Kiai Rozi bergerak sangat cepat. Serangan itu datang begitu mendekat, hampir mengenai Kiai Rozi. Namun, tepat sebelum serangan itu mencapai tubuhnya, Kiai Rozi mengangkat tangannya, dan dengan sebuah gerakan yang sangat cepat, ia membentuk sebuah pelindung dari energi doa yang sangat kuat. Energi itu menyatu dengan kekuatan batinnya dan membentuk sebuah perisai yang memantulkan serangan tersebut. Makhluk gaib itu terlempar mundur, tidak bisa melanjutkan serangannya. Dukun itu terkejut melihat kekuatan Kiai Rozi yang begitu besar. Selama ini, ia tidak pernah menemukan seseorang yang bisa melawan kekuatan magisnya dengan begitu kuat. Bahkan para pengikutnya yang telah lama dilatih dalam ilmu hitam pun terdiam, menyaksikan kekuatan luar biasa yang dipancarkan oleh Kiai Rozi. Dukun itu akhirnya mulai ragu. Ia merasa kekuatannya tidak lagi cukup untuk mengalahkan Kiai Rozi. Kekuatan yang dimilikinya, yang selama ini ia andalkan, tampak seperti tak berarti di hadapan kekuatan spiritual Kiai Rozi yang tulus. Namun, meskipun rasa ragu itu mulai menguasainya, dukun itu tidak mau menyerah begitu saja. Kau tidak akan menang, Kiai Rozi.
Katanya dengan suara yang mulai terdengar lemah. Aku sudah terlalu jauh terjerumus dalam kegelapan. Tapi Kiai Rozi tidak tergoda untuk membalas kata-kata itu dengan kebencian. Ia hanya menatap dukun itu dengan penuh kasih dan keteguhan hati. Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali, selama hati masih terbuka. Aku datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengajakmu kembali ke jalan yang benar. Jawab Kiai Rozi dengan suara lembut, meskipun tetap penuh dengan keyakinan. Dukun itu tidak menjawab. Ia hanya terdiam, seolah merenung atas apa yang telah terjadi. Kiai Rozi tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang fisik atau kekuatan magis. Ini adalah pertarungan untuk jiwa dan hati, untuk membawa seseorang kembali ke jalan yang benar. Malam semakin larut dan angin yang berhembus terasa semakin dingin, menyelimuti area pertempuran yang tak kenal ampun ini. Kiai Rozi berdiri tegak, dengan napasnya yang mulai teratur, meskipun tubuhnya masih lelah setelah bertarung dengan puluhan pengikut sang dukun. Keteguhan hatinya tidak pernah goyah, meskipun serangan-serangan magis yang terus-menerus datang mencoba mengikis semangatnya. Namun, ia tahu satu hal yang pasti, niatnya untuk mengajak dukun itu bertobat tidak akan pernah berubah. Sang dukun, yang berdiri di depan Kiai Rozi, kini mulai terlihat semakin lelah. Meskipun ia telah mengerahkan seluruh kekuatan hitam yang dimilikinya, ia mulai merasakan bahwa kekuatannya tidak lagi sekuat dulu. Pandangannya mulai kabur, dan tubuhnya mulai terasa berat. Ada sesuatu yang mengalir melalui dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Rasa ragu mulai menguasai hati dukun itu. Ia melihat Kiai Rozi, yang meskipun diserang berulang kali, tetap teguh, penuh kasih dan keteguhan iman, serta tidak sedikit pun terpengaruh oleh serangan kekuatan hitam yang ia kirimkan. "Kenapa kamu tidak menyerah, Kiai Rozi?" kata dukun itu dengan suara serak, mencerminkan kelelahan yang sangat mendalam. "Aku sudah mencoba segala cara untuk mengalahkanmu, tapi kamu tetap berdiri teguh. Apa yang membuatmu begitu kuat?" Kiai Rozi tersenyum lembut, meskipun ia tahu bahwa dukun itu sedang berada dalam keadaan yang sangat rapuh. "Kekuatan yang kamu miliki tidak akan pernah cukup untuk mengalahkan keyakinanku pada Allah," jawab Kiai Rozi dengan penuh ketenangan. "Kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan yang berasal dari hati yang tulus, dari doa yang dipanjatkan dengan penuh pengharapan. Aku tidak datang untuk berperang, aku datang untuk menyelamatkanmu, agar kau bisa melihat bahwa ada jalan lain, jalan yang penuh dengan kedamaian." Sang dukun terdiam, hatinya bergolak. Ada ketakutan yang muncul dalam dirinya, tetapi juga ada rasa bingung yang mendalam. Ia telah lama menempuh jalan kegelapan, mengikuti ajaran yang salah, namun di hadapan Kiai Rozi, ia merasa bahwa kegelapan itu mulai terkuak. Tidak ada lagi kebanggaan atas kekuatan yang ia miliki. Yang ada hanya penyesalan yang mulai meresap dalam hatinya. "Selama ini aku sudah terlalu jauh terjerumus dalam dunia ini," ucap dukun itu dengan suara pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. "Aku sudah melakukan banyak perbuatan buruk, menghancurkan banyak hidup orang lain. Apakah aku masih bisa bertobat?" Kiai Rozi mengangguk, mendekati dukun itu dengan langkah yang tenang. Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali, selama hati masih terbuka. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apapun yang telah kau lakukan, jika kau sungguh-sungguh bertobat, maka jalan kebaikan masih terbuka lebar bagimu. Kata-kata Kiai Rozi menyentuh relung terdalam dari hati sang dukun. Semua ingatan buruk tentang kekuatan hitam yang selama ini ia pertahankan seolah mulai memudar. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih mulia dari kekuatan yang selama ini ia cari. Itu adalah ketenangan, kedamaian, dan pengampunan dari Allah. Dengan langkah perlahan, dukun itu menundukkan kepala, seakan menyadari kebenaran yang baru saja ia dengar. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengejar kekuatan yang salah, yang hanya membawa penderitaan bagi dirinya dan orang lain. Kini, untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa ada harapan untuknya, sebuah jalan keluar dari kegelapan yang telah menguasainya selama ini. "Apakah benar aku bisa bertobat? Apakah Allah masih mau menerima aku?" tanyanya dengan suara yang bergetar, penuh dengan keraguan. "Selama kau masih hidup,
Selama hati ini masih bisa merasakan penyesalan, maka pertobatan itu selalu mungkin, jawab Kiai Rozi dengan penuh kasih. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kau tulus dan sungguh-sungguh ingin kembali kepadanya. Dukun itu terdiam lama. Beberapa saat berlalu sebelum akhirnya ia mengangkat wajahnya, menatap Kiai Rozi dengan mata yang kini penuh dengan air mata. Aku ingin bertobat, Kiai Rozi. Aku ingin mengubah hidupku. Aku ingin keluar dari jalan kegelapan ini. Kiai Rozi tersenyum. Wajahnya dipenuhi dengan kelembutan. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, selama mereka berusaha untuk kembali kepadanya. Mari kita berdoa bersama, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah. Dengan perlahan, Kiai Rozi mengajak dukun itu untuk berdoa. Di bawah langit malam yang cerah, mereka berdua berdiri bersama, menundukkan kepala, memanjatkan doa kepada Allah. Kiai Rozi melafalkan doa dengan penuh pengharapan, dan sang dukun mengikuti dengan perlahan. Doa mereka adalah doa pertobatan, doa yang tulus dan penuh dengan penyesalan atas segala dosa yang telah diperbuat. Saat doa itu selesai, suasana di sekitar mereka terasa berbeda. Udara yang tadinya penuh dengan ketegangan dan kegelapan kini terasa lebih ringan, seolah ada cahaya yang mulai menerangi hati dukun itu. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa, seolah sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia benar-benar bisa berubah, bisa mengubah jalannya, dan menghindari jalan kelam yang selama ini ia tempuh. Sang dukun menatap Kiai Rozi dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Kiai Rozi, katanya dengan suara yang kini lebih lembut. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan, dan aku merasa tidak pantas untuk mendapat kesempatan kedua. Tapi kau telah membuka mataku, menunjukkan bahwa ada harapan. Aku ingin mengubah hidupku, dan aku akan berhenti dari segala praktik santet ini. Kiai Rozi mengangguk, tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Aku bersyukur jika kau sudah menyadari jalan yang benar. Ingat, kita semua adalah hambanya yang tidak luput dari kesalahan. Tapi selama kita mau bertobat dan memperbaiki diri, maka rahmatnya selalu ada untuk kita. Dengan perasaan lega, dukun itu menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Selama bertahun-tahun, ia merasa terperangkap dalam kekuatan hitam, namun kini ia merasakan kebebasan yang luar biasa, kebebasan yang datang dari pertobatan yang tulus. Kiai Rozi menepuk pundaknya dengan lembut, memberikan dorongan agar sang dukun benar-benar melanjutkan hidup baru yang telah ia pilih. Ingatlah, jalan yang telah kau pilih sekarang adalah jalan yang benar. Mari kita sama-sama menjadi lebih baik. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Kiai Rozi mengajak dukun itu untuk meninggalkan tempat itu. Meskipun perjalanan panjang mereka baru saja dimulai, Kiai Rozi tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah menuju perubahan, menuju kebaikan. Pagi mulai merekah, dan matahari yang terbit perlahan membawa sinar terang yang mengusir kegelapan malam. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dan pertarungan batin itu, Kiai Rozi dan sang dukun berjalan bersama di tengah hutan yang sebelumnya terasa mencekam, namun kini terasa lebih tenang. Langkah mereka semakin ringan, seolah beban yang sebelumnya menempel pada tanah kini terangkat, dan dunia sekitar mereka mulai tampak lebih indah. Hembusan angin yang lembut menyapa wajah mereka, dan suara burung yang menyanyikan lagu kehidupan mulai terdengar riang, seolah turut merayakan keputusan besar yang baru saja diambil oleh sang dukun. Kiai Rozi berjalan di samping dukun itu, tetap dengan ketenangan yang selalu ia bawa, meskipun pertempuran yang berat baru saja terjadi. Dalam hatinya, ia bersyukur bahwa dukun tersebut akhirnya bisa membuka hatinya untuk menerima jalan kebenaran. Tidak mudah memang, tetapi dengan doa yang tulus, ia berhasil menunjukkan bahwa pertobatan adalah jalan yang paling mulia. Kiai Rozi tahu, meskipun perjalanan panjang masih harus mereka tempuh, hari ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik bagi sang dukun. Dukun itu, yang kini lebih terlihat lemah dan penuh penyesalan, terus berjalan dengan langkah yang lebih ringan. Setiap langkahnya membawa harapan baru, dan meskipun ia merasa sangat berat dengan segala kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalu, ia juga merasakan adanya kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan bersalah itu perlahan-lahan menguap,
digantikan oleh rasa harapan yang baru tumbuh dalam dirinya. Aku merasa berbeda, Kiai Rozi, ucap dukun itu setelah beberapa saat berjalan dalam diam. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi hatiku terasa lebih ringan. Mungkin aku belum sepenuhnya bertobat, tapi aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam diriku. Kiai Rozi menatapnya dengan senyum lembut, penuh pengertian. Itulah kekuatan pertobatan, kekuatan yang datang dari hati yang tulus. Allah selalu membuka jalan bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya, selama ia bersungguh-sungguh. Proses ini tidak akan instan, tetapi jika kau terus berjalan di jalan yang benar, Allah akan memudahkan langkahmu. Dukun itu menundukkan kepala, menyadari betapa banyak waktu yang telah ia sia-siakan untuk mengejar kekuatan yang salah. Selama bertahun-tahun ia menghabiskan hidupnya untuk menundukkan orang lain dengan santet dan ilmu hitam, tetapi kini ia merasakan sebuah kebebasan yang luar biasa, bebas dari belenggu kekuatan gelap yang selama ini ia pelihara. Apakah aku bisa benar-benar mengubah hidupku, Kiai Rozi? Tanya sang dukun, suara penuh keraguan namun juga penuh harapan. Aku sudah terlalu banyak melakukan hal buruk. Aku merasa seperti sudah terlalu jauh terjerumus. Kiai Rozi berhenti sejenak, menatap sang dukun dengan penuh kasih. Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali, selama hati masih bisa merasakan penyesalan. Jangan biarkan kesalahanmu di masa lalu menghalangimu untuk menjadi lebih baik. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai dari awal, untuk memperbaiki diri. Dukun itu mengangguk, meskipun masih ada ketidakpastian yang mengganjal di hatinya. Namun, kata-kata Kiai Rozi memberi sedikit kelegaan dalam hatinya. Ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada harapan untuknya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah sungai kecil yang mengalir jernih, di mana Kiai Rozi berhenti dan duduk di tepiannya. Sang dukun, meskipun masih terjebak dalam perasaan bersalah, duduk di sampingnya, menatap air yang mengalir dengan tenang. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya, Kiai Rozi? Tanya sang dukun. Aku merasa harus melakukan sesuatu untuk menebus semua kesalahan yang telah aku buat. Kiai Rozi mengangguk, kemudian dengan lembut berkata, langkah pertama adalah dengan membersihkan hatimu. Tinggalkan segala niat buruk yang pernah ada. Mulailah dengan memperbanyak doa, dengan berdoa memohon ampunan kepada Allah, serta berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Cobalah untuk membantu mereka yang membutuhkan, tanpa mengharapkan balasan. Dengan cara itu, perlahan-lahan, kamu akan mulai merasakan perubahan dalam dirimu. Sang dukun menatap Kiai Rozi dengan penuh rasa terima kasih. Aku ingin mengubah hidupku, Kiai Rozi. Aku ingin melakukan semua yang kamu katakan. Aku akan mulai dari sekarang. Kiai Rozi tersenyum, puas dengan keputusan yang diambil oleh sang dukun. Ingat, perjalanan ini tidak akan mudah. Banyak godaan dan rintangan yang akan datang, tetapi selama kamu tetap istiqomah di jalan yang benar, Allah akan selalu memberikan kekuatan untukmu. Setelah beberapa waktu berbincang, Kiai Rozi dan sang dukun melanjutkan perjalanan mereka. Di sepanjang perjalanan, Kiai Rozi mengajarkan berbagai hal tentang kehidupan, tentang bagaimana hidup dengan penuh kasih sayang, tentang pentingnya tolong-menolong, dan tentang bagaimana selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan amal baik. Malam tiba lagi, dan mereka tiba di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian. Kiai Rozi memutuskan untuk berhenti sejenak di desa tersebut. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah sederhana yang ramah menyambut mereka. Sang dukun merasa agak canggung berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenalnya. Namun Kiai Rozi dengan tenang mengajak dia untuk berbicara dengan penduduk setempat, berbagi kisah hidup dan saling memberi nasihat. Ini adalah langkah pertama bagi sang dukun untuk mulai membangun kembali kehidupannya di jalan yang benar. Malam itu, setelah berbincang panjang lebar dengan penduduk desa, Kiai Rozi dan sang dukun duduk di luar rumah, memandang bintang-bintang yang berkilauan di langit yang luas. Ini adalah awal yang baru, bukan hanya bagi dirimu, tetapi juga bagi banyak orang yang mungkin belum menyadari betapa berharga hidup mereka, kata Kiai Rozi dengan suara lembut. Jangan biarkan kegelapan masa lalu menghalangimu. Semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua.
Sang dukun mengangguk. Hatinya terasa lebih ringan. Ia merasa bahwa jalan yang panjang dan berat yang telah ia lalui kini mulai menemukan titik terang. Meskipun tidak ada jaminan bahwa perjalanan ini akan mudah, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Kiai Rozi berada di sampingnya, memberi dukungan dan semangat. Dan yang lebih penting, Allah selalu ada untuknya. Perjalanan mereka berlanjut, dan langkah demi langkah, sang dukun mulai merasakan perubahan yang besar dalam dirinya. Ia mulai membimbing dirinya sendiri dengan ajaran yang benar, dan meskipun setiap hari ada tantangan baru yang harus dihadapi, ia merasa lebih kuat. Kiai Rozi tetap di sisinya, mengajarkan segala hal yang perlu ia pelajari untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hari demi hari, sang dukun mulai terbuka dengan penduduk desa, membantu mereka dalam segala hal yang ia bisa. Ia berbicara tentang pengalaman hidupnya, memberikan nasihat, dan membantu mereka yang membutuhkan. Perlahan-lahan, ia mulai diterima oleh orang-orang di sekitarnya, dan hatinya semakin ringan. Keinginan untuk membantu orang lain menjadi dorongan yang kuat baginya untuk terus maju. Malam itu, saat duduk di luar rumah desa, Kiai Rozi menatap dukun itu dengan penuh kebanggaan. Inilah jalan yang sebenarnya, jalan yang penuh kedamaian, yang hanya bisa dicapai melalui pertobatan dan amal baik. Semoga kamu terus berjalan di jalan ini. Sang dukun menatap langit, lalu menoleh kepada Kiai Rozi dengan mata yang penuh dengan rasa terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, Kiai Rozi. Tanpamu, aku mungkin masih terjebak dalam kegelapan itu. Kiai Rozi hanya tersenyum. Aku hanya menunjukkan jalan. Yang berjalan di atasnya adalah kamu. Mereka berdua duduk dalam diam, meresapi ketenangan malam yang penuh dengan bintang, seolah alam pun turut merayakan perubahan besar yang telah terjadi. Malam itu, setelah beberapa hari tinggal di desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, Kiai Rozi dan sang dukun berdiri di tengah lapangan terbuka, memandang langit yang dipenuhi oleh bintang-bintang yang berkilauan. Desa yang mereka singgahi ini memang jauh dari peradaban, tetapi di sanalah mereka menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian, baik fisik maupun batin, kini mereka bisa merasakan ketenangan. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Jalan panjang menuju pertobatan dan kehidupan yang lebih baik baru saja dimulai. Sang dukun, meskipun sudah memutuskan untuk bertobat, masih merasa gelisah. Meskipun ia sudah merasakan perubahan dalam dirinya, ia juga merasa ada suatu beban yang belum sepenuhnya terangkat. Kiai Rozi, katanya dengan suara pelan, aku merasa ada sesuatu yang masih mengikatku. Aku merasa, meskipun aku telah meninggalkan kekuatan hitam itu, ada sesuatu yang masih menghalangiku untuk benar-benar bebas. Kiai Rozi menatap dukun itu dengan penuh pengertian. Perjalanan menuju pertobatan memang tidak mudah, dan seringkali kita akan menghadapi tantangan dalam diri kita sendiri. Ketakutan, rasa bersalah, dan keraguan sering muncul, meskipun kita sudah memutuskan untuk berubah. Namun, yang terpenting adalah keyakinan kita untuk terus maju, untuk tidak menyerah pada masa lalu. Dukun itu mengangguk, namun rasa gelisah di hatinya masih belum hilang. Aku merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk menebus semua dosa yang telah aku perbuat. Aku tidak bisa hanya dengan berkata, aku bertobat, tanpa ada pengorbanan yang nyata. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih. Kiai Rozi memahami perasaan dukun itu. Tebusan bukan hanya tentang perbuatan, tetapi juga tentang hati yang tulus dan niat yang benar. Setiap amal yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas adalah bentuk pengorbanan yang sesungguhnya. Namun, kadang kita memang perlu mengorbankan sesuatu yang besar untuk menunjukkan kesungguhan hati kita. Sang dukun terdiam, merenung atas kata-kata Kiai Rozi. Ia tahu bahwa Kiai Rozi benar, tetapi ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang lebih yang perlu ia lakukan. Apa yang harus aku lakukan, Kiai Rozi? Tanyanya, suara penuh keraguan. Kiai Rozi mengangguk pelan. Kamu harus belajar untuk melepaskan segala yang mengikatmu pada masa lalu. Tidak hanya sekadar menanggalkan ilmu hitam yang pernah kamu pelajari, tetapi juga melepaskan kebencian, kesalahan, dan rasa tidak layak.
Setiap langkah yang kamu ambil harus dilandasi dengan kasih sayang, bukan dengan rasa bersalah. Bukan dengan pengorbanan karena ingin menebus dosa, tetapi dengan niat yang tulus untuk memperbaiki diri dan membawa manfaat bagi orang lain. Dukun itu menundukkan kepalanya, mendengar kata-kata Ki Rozi yang penuh makna. Dalam hatinya, ia merasakan sebuah perubahan besar. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia merasa siap untuk menghadapinya. Namun, masih ada satu hal yang mengganggunya. Tapi, Kiai Rozi, ia berkata ragu. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar menghapus semua dosa yang telah aku perbuat. Kiai Rozi tersenyum lembut. Tidak ada yang bisa menghapus dosa kita kecuali Allah. Kita hanya bisa berusaha dengan sungguh-sungguh dan bertobat dengan hati yang tulus. Semua yang telah terjadi, semua kesalahan yang telah kita perbuat, itu adalah bagian dari perjalanan kita. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita melangkah ke depan, menjadi pribadi yang lebih baik, dan membawa manfaat bagi orang lain. Sang dukun merasa terhibur dengan kata-kata Kiai Rozi. Meskipun hatinya masih terombang-ambing, ia merasa ada sedikit ketenangan yang datang dari dalam dirinya. Ia tahu bahwa langkah pertama menuju perubahan sudah dimulai, dan ia harus melanjutkannya. Aku akan terus berusaha, Kiai Rozi. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik, yang tidak hanya menebus dosaku, tetapi juga membawa kebaikan bagi orang lain. Kiai Rozi mengangguk dengan penuh kebanggaan. Itulah jalan yang benar. Kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, bisa membawa perubahan bagi orang lain. Dan dengan begitu, kita juga bisa membawa perubahan bagi diri kita sendiri. Malam itu, mereka berdua duduk di luar rumah sederhana yang mereka sewa di desa tersebut. Udara malam yang segar membawa kedamaian, dan suara alam yang tenang menyelimuti mereka dalam keheningan. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya suara angin yang berdesir dan bunyi alam yang menemani mereka. Sang dukun merasa lebih tenang, meskipun ia tahu bahwa perjalanan panjang masih menantinya. Keesokan harinya, Ki Rozi dan sang dukun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan desa kecil itu, berjalan menuju tempat-tempat yang lebih besar, lebih ramai, di mana mereka bisa mulai mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari selama ini. Kiai Rozi mengajarkan dukun itu untuk mulai membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk berbagi ilmu dan pengalaman, dan untuk selalu menjaga niat yang tulus dalam setiap perbuatannya. Mereka berjalan bersama sepanjang jalan yang panjang, dengan setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat kepada perubahan yang mereka impikan. Sang dukun mulai merasakan bagaimana hati yang penuh dengan penyesalan dan keraguan mulai berubah menjadi hati yang lebih ikhlas, yang siap untuk melakukan kebaikan. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, dengan penuh kasih sayang dan empati terhadap orang lain. Namun, meskipun perjalanan mereka tampaknya mulai berjalan lancar, cobaan tidak berhenti begitu saja. Suatu hari, saat mereka melintasi sebuah desa yang lebih besar, mereka mendengar kabar buruk. Seorang pengikut dari dukun lama itu, yang telah lama bersembunyi di balik bayang-bayang, muncul kembali. Dukun tersebut, yang sebelumnya pernah bersekutu dengan kekuatan hitam, telah menemukan tempat persembunyian mereka. Kiai Rozi dan sang dukun berhenti di tengah jalan, terkejut mendengar kabar itu. Apa yang harus kita lakukan, Kiai Rozi? Tanya sang dukun dengan rasa cemas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka menemukan kita. Kiai Rozi menatap dukun itu dengan penuh keyakinan. Jangan khawatir, jalan kita sudah ditentukan. Mereka tidak akan mampu menghalangi kita jika kita tetap teguh pada jalan yang benar. Ingat, kita hanya perlu berusaha dan berdoa. Allah selalu melindungi hambanya yang berjalan di jalan yang benar. Dengan kata-kata Kiai Rozi yang menenangkan hati, mereka melanjutkan perjalanan, tetapi kali ini dengan kesiapan yang lebih besar. Mereka tahu bahwa tantangan besar akan segera datang, tetapi mereka juga tahu bahwa dengan iman yang kuat dan hati yang ikhlas, mereka akan mampu menghadapinya. Hari berikutnya, mereka tiba di desa yang lebih besar itu, dan kabar tentang kembalinya musuh lama sang dukun semakin menyebar. Desas-desus tentang kemunculan dukun tersebut membuat penduduk desa merasa cemas dan khawatir.
Mereka tahu bahwa sang dukun dan pengikut-pengikutnya adalah sosok yang menakutkan, yang dapat membawa malapetaka bagi siapa saja yang menghadapinya. Kikirozi dan sang dukun tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa musuh lama dukun itu masih mengintai. Namun, mereka tidak takut. Dengan hati yang kuat dan doa yang tulus, mereka memutuskan untuk menghadapinya. Hari itu langit terlihat kelabu. Angin yang berhembus terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam merasakan ketegangan yang melanda desa tempat Kiai Rozi dan sang dukun berada. Meskipun mereka telah berusaha untuk hidup dalam kedamaian dan menyebarkan kebaikan, masa lalu yang kelam seolah tak bisa lepas begitu saja. Berita tentang kembalinya dukun yang pernah menjadi sekutu dalam dunia gelap itu cepat tersebar, dan ketakutan mulai merasuki hati warga desa. Kiai Rozi dan sang dukun berdiri di tengah lapangan yang luas, dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk yang mulai terasa sepi. Mereka tahu bahwa ancaman datang, dan mereka harus siap menghadapi kenyataan pahit itu. Meskipun sang dukun telah meninggalkan jalan yang salah, tak dapat dipungkiri bahwa masa lalunya yang penuh dengan ilmu hitam masih memiliki pengaruh besar. Kiai Rozi, yang telah lama berjuang melawan kekuatan gelap, tahu bahwa pertempuran kali ini bukan hanya sekadar melawan musuh yang ada di depan mata, tetapi juga melawan bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Apa yang akan kita lakukan, Kiai Rozi? Tanya sang dukun dengan nada cemas, matanya penuh kekhawatiran. Mereka akan datang. Aku tahu itu. Aku tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Kiai Rozi menatap sang dukun dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. Kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Kamu sudah memilih jalan yang benar, dan apapun yang terjadi, kamu harus tetap teguh pada pilihan itu. Tidak ada yang perlu ditakuti selama kita berada di jalan yang benar. Sang dukun menunduk, menelan kata-kata Kiai Rozi, tetapi perasaan takut masih menyelimutinya. Ia tahu bahwa untuk benar-benar membersihkan diri dari masa lalunya, ia harus menghadapi segala konsekuensi, termasuk ancaman dari orang-orang yang pernah menjadi sekutunya. Namun, dalam hati, ia mulai merasakan keyakinan yang lebih kuat. Meskipun masa lalunya kelam, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus melawan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah ia sakiti. Beberapa saat setelah percakapan itu, desas-desus tentang kedatangan musuh lama mereka semakin kuat. Para penduduk desa mulai berkumpul di tengah lapangan, merasa cemas dan takut akan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Mereka tahu bahwa Kiai Rozi adalah orang yang kuat, tetapi mereka juga merasa khawatir akan kekuatan gelap yang dibawa oleh dukun dari masa lalu. Sebagian penduduk mulai berbisik satu sama lain, bertanya-tanya apakah mereka akan selamat, dan apakah Kiai Rozi benar-benar mampu mengalahkan kekuatan gelap yang datang. Sang dukun, yang merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi, mendekati Kiai Rozi. Kiai Rozi, ucapnya dengan suara penuh penyesalan. Aku tahu ini semua terjadi karena aku. Jika saja aku tidak terjerumus lebih dalam ke dalam dunia hitam itu, mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Kiai Rozi menepuk pundaknya dengan lembut. Tidak ada gunanya meratapi masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah apa yang akan kita lakukan ke depan. Jangan biarkan rasa bersalah menghalangi langkahmu. Kamu telah memilih jalan yang benar, dan itu yang paling penting. Saat itu, sebuah suara keras terdengar dari ujung jalan desa. Seorang pria berbaju hitam yang tinggi besar muncul dari balik kerumunan, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Suasana semakin tegang, dan penduduk desa yang melihat sosok tersebut segera menyebar, menyingkir untuk memberi jalan. Dukun lama itu datang bersama pengikut-pengikutnya, dengan wajah yang penuh dengan kebencian. Mereka tidak hanya datang dengan kekuatan magis, tetapi juga dengan niat untuk menghancurkan segalanya yang ada di depan mereka. Kiai Rozi dan sang dukun berdiri tegak, menghadap mereka dengan penuh keteguhan. Meskipun musuh mereka datang dengan kekuatan yang sangat besar, Kiai Rozi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Hatinya tetap teguh, dan ia tahu bahwa saat ini bukan hanya tentang melawan musuh, tetapi juga tentang menjaga prinsip dan ajaran yang telah ia pelajari seumur hidup. Ini adalah ujian terbesar bagi dirinya, tetapi ia tahu bahwa selama ia tetap berpegang pada kebenaran, ia tidak akan kalah. Dukun lama itu mengangkat tangannya dengan penuh kekuatan,
dan dari ujung jarinya muncul gelombang energi hitam yang sangat kuat, yang langsung mengarah ke Kiai Rozi. Gelombang energi itu menghantam tanah dengan keras, membuat debu dan batu terbang ke udara. Namun, Kiai Rozi tidak bergerak. Ia tetap berdiri tegak, mengangkat kedua tangannya, dan mulai melafalkan doa dengan penuh ketenangan. Dengan izin Allah, segala kekuatan ini akan musnah. Kiai Rozi berucap pelan, tetapi dengan penuh keyakinan. Dalam sekejap, gelombang energi yang mengarah kepadanya terpecah menjadi dua, menyimpang ke kiri dan kanan seolah terhalang oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Dukun lama itu terkejut melihat kenyataan itu. "Kau, bagaimana bisa?" serunya dengan nada penuh kekesalan. "Kekuatan ini adalah kekuatan yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Kau tidak bisa melawannya dengan doa." Namun, Kiai Rozi tetap tenang. Kekuatan yang datang dari kegelapan tidak akan pernah bisa mengalahkan cahaya. Tidak peduli seberapa besar kekuatanmu, selama kamu berpegang pada kebenaran dan keyakinan, kamu akan selalu dilindungi oleh Allah. Dengan gerakan yang penuh keteguhan, Kiai Rozi melangkah maju, mendekati dukun lama itu yang mulai gelisah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan hati yang tulus. Kiai Rozi melanjutkan, dan hati yang tulus hanya bisa datang dari orang yang benar-benar ingin berubah. Kau bisa terus berusaha untuk menghancurkan semuanya, tetapi kau tidak akan pernah bisa mengalahkan hati yang penuh dengan kasih sayang. Sang dukun, yang selama ini telah terbiasa dengan kekuatan gelap, mulai merasakan sebuah perasaan aneh. Kata-kata Kiai Rozi mulai menyentuh hatinya, dan rasa cemas mulai muncul dalam dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah terjebak dalam ilusi kekuatan, bahwa kekuatan yang ia anggap sebagai puncak dari segala sesuatu hanyalah bayangan semu. Meskipun ia tidak ingin mengakuinya, ia merasa sedikit goyah di hadapan Kiai Rozi. "Dukun," Kiai Rozi melanjutkan dengan suara penuh keteguhan, "kau sudah cukup lama berada di jalan yang salah. Sekarang adalah waktunya untuk bertobat. Pergilah, tinggalkan kekuatan gelap yang kau bawa. Kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang." Dukun lama itu terdiam. Wajahnya yang keras mulai menunjukkan ekspresi kebingungan dan keraguan. Pengikut-pengikutnya yang sebelumnya begitu yakin dengan kekuatan mereka juga mulai merasakan perubahan dalam suasana. Meskipun mereka masih merasa takut, mereka juga mulai meragukan niat mereka untuk terus mengikuti jalan yang penuh dengan kekerasan dan kebencian. "Apa yang kau inginkan dariku, Kiai Rozi?" tanya dukun itu dengan suara pelan, seolah telah mencapai titik paling rendah dalam hatinya. "Aku tidak menginginkan apapun darimu, selain melihatmu kembali ke jalan yang benar. Aku ingin melihatmu hidup dalam kedamaian, tanpa harus terjerat dalam kekuatan gelap yang selama ini kau pelihara," jawab Kiai Rozi dengan lembut namun penuh keyakinan. Dengan langkah yang perlahan, dukun lama itu menundukkan kepalanya. Ia merasakan sebuah perubahan besar yang terjadi dalam dirinya. Mungkin selama ini ia terperangkap dalam keinginan untuk menguasai dan mengendalikan, tetapi sekarang ia menyadari bahwa yang sebenarnya ia butuhkan adalah kebebasan. Kebebasan dari masa lalu dan kebebasan dari kekuatan yang selama ini menguasainya. "Jika itu yang kau inginkan, maka aku akan mencoba untuk berubah," ucap dukun itu, suaranya penuh dengan penyesalan dan harapan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya meninggalkan jalan ini, tetapi aku ingin mencoba." Kiai Rozi tersenyum dengan penuh rasa syukur. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat seseorang kembali ke jalan yang benar. Semoga Allah memberikan kekuatan untukmu dalam perjalanan ini. Dukun lama itu, bersama dengan pengikut-pengikutnya yang kini mulai merasakan keraguan terhadap kekuatan gelap, perlahan mundur. Mereka tahu bahwa mereka harus memulai dari awal, mencari jalan yang lebih terang dan damai. 2 minggu berlalu sejak pertemuan terakhir di tengah desa, dan suasana di desa itu mulai berubah. Meskipun ancaman yang pernah membayangi penduduk desa mulai mereda, tidak semua perasaan cemas berhasil hilang begitu saja. Namun, Kiai Rozi dan sang dukun yang kini tengah berada di jalur pertobatan, merasakan kedamaian yang luar biasa. Setiap hari, mereka bekerja sama, membantu penduduk desa, berbagi ilmu, dan memberikan dukungan moral kepada mereka yang membutuhkan. Sang dukun,
Meskipun baru beberapa langkah dalam perjalanannya menuju perubahan, merasakan manfaat besar dari setiap perbuatan baik yang ia lakukan. Setiap hari, semakin banyak orang yang menyadari perubahan dalam dirinya. Meskipun masa lalunya masih berusaha mengejar, hatinya semakin mantap dan teguh dalam berbuat kebaikan. Di bawah bimbingan Kyai Rozi, sang dukun memulai hari-harinya dengan doa dan zikir, mengajarkan kepada diri sendiri bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari ilmu hitam, melainkan dari kedekatan hati dengan Allah. Kyai Rozi melihat perubahan yang nyata dalam diri sang dukun, meskipun proses tersebut memerlukan waktu dan pengorbanan yang besar. Suatu pagi, saat matahari mulai terbit, Kyai Rozi dan sang dukun duduk di teras rumah yang sederhana, memandang langit yang berwarna keemasan. Keheningan yang menyelubungi mereka terasa penuh dengan kedamaian, dan Kyai Rozi merasakan bahwa langkah besar yang telah mereka ambil benar-benar memberi harapan bagi banyak orang. Apa yang akan terjadi selanjutnya, Kyai Rozi? Tanya sang dukun, sambil menatap jauh ke horizon. Aku merasa aku telah meninggalkan begitu banyak jejak buruk dalam hidupku. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya, tapi aku ingin berbuat lebih banyak. Kyai Rozi tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. Yang penting sekarang adalah niat dan langkah-langkah kecil yang kita ambil. Tak ada yang bisa mengubah masa lalu kita, namun kita bisa merubah masa depan dengan perbuatan baik dan niat yang ikhlas. Lakukanlah kebaikan setiap hari, dan itu akan menjadi penebus bagi dosa-dosa yang pernah kau perbuat. Sang dukun terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Kyai Rozi. Hatinya terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Meskipun ia merasa bahwa jalan yang ia pilih masih panjang, ia juga tahu bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil setiap hari akan membawa perubahan besar. Keputusan untuk meninggalkan kehidupan gelap dan memilih jalan terang adalah keputusan yang paling penting dalam hidupnya. Kyai Rozi berdiri dan menepuk pundak sang dukun dengan lembut. Kita akan terus berjalan, mengajak lebih banyak orang untuk memahami bahwa hidup yang penuh dengan kasih sayang, doa, dan amal baik adalah jalan yang sejati. Kamu sudah melakukan langkah pertama yang besar. Jangan takut untuk terus melangkah. Setelah berbicara, Kyai Rozi mengajak sang dukun untuk berkeliling desa, berbicara dengan penduduk, dan memastikan bahwa mereka dapat terus hidup dalam kedamaian. Mereka menyusuri jalan setapak yang penuh dengan pepohonan, dengan udara segar yang membawa harapan baru. Mereka mengunjungi rumah-rumah warga, mendengarkan keluhan dan harapan mereka, serta memberikan nasihat dan dukungan. Namun, di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba sebuah kabar buruk datang. Salah seorang pengikut dukun lama itu, yang sudah dipenuhi dengan kebencian, telah melarikan diri dari desa setelah mendengar bahwa dukun lama telah mulai berubah. Orang itu, yang tidak terima dengan perubahan tersebut, telah mengumpulkan kekuatan dan berencana untuk balas dendam. Berita ini membuat Kyai Rozi dan sang dukun terkejut. Mereka tahu bahwa meskipun dukun lama telah memutuskan untuk meninggalkan jalur kegelapan, ancaman itu masih bisa datang kapan saja. Sang dukun, meskipun hatinya bergetar oleh rasa takut, tetap berusaha untuk tenang. Kyai Rozi, apa yang harus kita lakukan? Aku khawatir jika kekuatan gelap itu kembali lagi. Aku takut mereka akan menghancurkan kedamaian ini. Kyai Rozi memandang sang dukun dengan mata penuh keyakinan. Kekuatan gelap tidak akan pernah mengalahkan hati yang bersih dan penuh keyakinan. Kita akan menghadapi ini dengan doa dan keberanian. Kita telah memilih jalan yang benar, dan kita harus siap untuk melindunginya, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Mereka berdua kembali ke desa, tetapi kali ini dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Mereka tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan tentang kekuatan hati dan keyakinan pada Allah. Sementara itu, dukun lama, yang kini mulai merasakan ketegangan dalam dirinya, tahu bahwa ini adalah ujian terakhir baginya. Ia merasa harus membuktikan bahwa dirinya telah benar-benar berubah, dan ia tidak ingin mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang telah membawanya ke jalan yang salah. Malam hari, mereka berkumpul di rumah Kyai Rozi. Para penduduk desa datang, merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi. Mereka tahu bahwa meskipun kedamaian telah kembali ke desa, kekuatan gelap selalu siap mengancam. Kyai Rozi berdiri di depan mereka, dengan wajah yang tenang,
tetapi penuh dengan kebijaksanaan. Saudaraku, kita telah memilih untuk hidup dalam kedamaian. Kekuatan gelap tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan jika kita semua bersatu. Mari kita berdoa dan meminta perlindungan dari Allah. Seluruh desa mengangkat tangan, mengikuti doa Kyai Rozi. Dalam kesunyian malam, doa mereka mengalir dengan penuh ketulusan. Mereka memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan untuk terus berjalan di jalan yang benar. Suasana malam itu dipenuhi dengan kedamaian dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Namun, saat doa selesai, mereka mendengar suara keras dari ujung jalan. Sosok besar yang mereka kenal sebagai pengikut dukun lama itu datang, diiringi oleh beberapa pengikut yang siap untuk bertarung. Dukun itu berdiri tegak, memandang Kyai Rozi dengan penuh kebencian. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami?" katanya dengan suara menggema. "Kekuatan kami jauh lebih besar dari apa yang bisa kau bayangkan." Kyai Rozi berdiri dengan penuh ketenangan, siap untuk menghadapi mereka. "Kekuatan yang kalian miliki hanya sementara. Kekuatan yang datang dari kebencian tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan yang datang dari hati yang ikhlas dan penuh kasih." Perlahan, pertempuran pun dimulai. Namun, kali ini, Kyai Rozi tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Ia mengandalkan doa dan keyakinannya pada Allah. Dukun itu melontarkan serangan energi hitam yang sangat kuat, namun Kyai Rozi dengan sabar dan penuh ketenangan, memantulkan setiap serangan itu dengan doa-doa yang terus mengalir dari bibirnya. Sang dukun yang kini telah bertaubat, berdiri di samping Kyai Rozi, membantu melawan kekuatan gelap yang datang dengan keberanian yang baru ditemukan dalam dirinya. Ketika pertempuran semakin sengit, Kyai Rozi merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir dari dalam dirinya. Ia tahu bahwa kekuatan itu berasal dari Allah, dan doa yang dipanjatkan bersama dengan hati yang tulus dapat mengalahkan segala bentuk kekuatan gelap. Dengan kekuatan doa yang luar biasa, Kyai Rozi akhirnya berhasil mematahkan serangan-serangan tersebut, dan musuh-musuh mereka mulai mundur, terpaksa meninggalkan desa yang telah mereka ancam. Malam itu, suasana desa yang sebelumnya tenang dan damai kembali tercemar dengan keributan. Badai angin tiba-tiba muncul, seolah alam pun merasakan ketegangan yang sedang terjadi di tengah lapangan desa. Keadaan yang semula damai kini berubah menjadi pertempuran yang mengancam segala yang telah dibangun oleh Kyai Rozi dan sang dukun. Kejadian ini, meskipun sudah diprediksi, tetap membuat banyak orang takut. Meskipun demikian, Kyai Rozi tetap teguh, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikit pun. Dia tahu bahwa kemenangan yang hakiki tidak selalu diukur dengan kekuatan fisik, tetapi dari ketulusan hati dan keyakinan yang kuat. Di hadapannya, dukun lama yang telah mencoba bertobat berdiri dengan penuh tekad. Meskipun ketakutan masih merayapinya, rasa takut itu kini telah digantikan oleh niat tulus untuk mengubah dirinya dan menjaga kedamaian desa. Di sisi lain, pengikut-pengikut dukun lama, yang masih terikat oleh kekuatan gelap, memandang penuh kebencian. Mereka belum menyerah, dan mereka masih percaya bahwa kekuatan hitam yang mereka pegang adalah kunci untuk meraih kemenangan. Namun, Kyai Rozi dan sang dukun berdiri teguh, tidak tergoyahkan sedikit pun. "Ingatlah, kalian tidak bisa mengalahkan kebaikan dengan kebencian," ujar Kyai Rozi dengan suara yang tegas namun penuh kasih. "Kekuatan kalian tidak akan pernah bisa menembus kedamaian yang ada dalam hati orang-orang yang memilih jalan kebenaran." Dukun lama yang masih berdiri di samping Kyai Rozi menatap ke arah pengikut-pengikutnya dengan wajah penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah berusaha untuk bertobat, ada banyak orang yang belum dapat menerima perubahan tersebut. Mereka masih terperangkap dalam ilusi kekuatan gelap yang telah membutakan hati mereka. Dengan suara yang berat, sang dukun berkata, "Aku tahu apa yang aku pilih sekarang, dan aku tidak akan kembali ke jalan yang salah. Ini adalah waktu untuk berubah, dan aku tidak akan menyerah." Namun, pengikut-pengikut dukun itu tidak terima begitu saja. Mereka terus meneriakkan kata-kata yang penuh kebencian, mencoba menggoyahkan tekad sang dukun dan Kyai Rozi. Salah satu dari mereka, yang terlihat lebih kuat dari yang lain, melangkah maju, siap untuk menyerang. "Apa yang kalian katakan itu hanya omong kosong," serunya dengan keras.
Kami telah menjalani kekuatan ini selama bertahun-tahun, dan kami tidak akan membiarkan satu orang pun menghalangi jalan kami. Kekuatan ini adalah milik kami, dan kalian tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, Ki Rozi tetap tenang, tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Kekuatan yang kalian banggakan hanyalah kebohongan, kata Kiai Rozi. Kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan hati yang tulus. Kekuatan untuk berbuat kebaikan meskipun itu tidak mudah. Kekerasan tidak akan pernah menang melawan kasih sayang dan kebenaran. Dengan satu gerakan yang penuh ketenangan, Kiai Rozi mengangkat tangan, membentuk suatu gerakan yang mengarahkan energi positif dari doa-doanya ke udara. Seiring dengan kata-kata yang terus mengalir dari bibirnya, sinar terang mulai memancar dari tangannya. Cahaya itu semakin terang, mengusir kegelapan yang sebelumnya menghantui desa. Dukun lama, yang berdiri di sampingnya, mulai merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia juga mulai melafalkan doa-doa yang telah ia hafalkan, bergabung dengan Kiai Rozi untuk menciptakan aura kedamaian yang mengusir kekuatan gelap. Pengikut-pengikut dukun lama, yang melihat cahaya yang memancar dari tangan Kiai Rozi, mulai merasa ketakutan. Mereka tidak bisa mengatasi kekuatan yang datang dari hati yang tulus, yang dipenuhi dengan doa dan keyakinan yang kuat. Perlahan, mereka mundur, merasa bahwa kekuatan yang mereka percayai selama ini tidak ada artinya dibandingkan dengan energi positif yang hadir di depan mereka. Namun, tidak semua dari mereka mau mundur. Salah satu dari mereka yang masih terjebak dalam kebencian dan keinginan untuk berkuasa, memutuskan untuk melawan. Ia mengarahkan energi hitam yang sangat kuat ke arah Kiai Rozi dan sang dukun. Serangan itu datang begitu cepat, penuh dengan kekuatan yang tampaknya bisa menghancurkan segalanya. Kiai Rozi dan sang dukun saling memandang, dan dengan satu gerakan mereka menggabungkan kekuatan doa mereka, menciptakan perisai yang menangkis serangan tersebut. Suara gemuruh yang dahsyat terdengar, seolah bumi itu sendiri bergetar. Namun, kekuatan hitam itu tidak mampu menembus perisai yang diciptakan oleh doa dan keyakinan mereka. Dengan satu gerakan, Kiai Rozi menangkis serangan tersebut, mengarahkannya kembali ke pengikut dukun yang mencoba menyerang. Serangan itu membuatnya terlempar mundur, jatuh ke tanah dengan keras. Ia terdiam, tidak mampu lagi melanjutkan perlawanan. Ketegangan di udara mulai mereda, dan para pengikut dukun lama yang melihat itu mulai meragukan diri mereka sendiri. Beberapa dari mereka, yang masih merasa takut akan kekuatan gelap, memutuskan untuk mundur. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan menang melawan kekuatan yang berasal dari hati yang tulus. Ini sudah cukup, kata Kiai Rozi dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Kalian tidak bisa terus berjuang di jalan yang salah. Kembalilah, bertobatlah, dan mulailah hidup baru. Pengikut-pengikut yang tersisa saling pandang. Ketakutan yang sebelumnya menguasai hati mereka kini mulai tergantikan dengan penyesalan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah salah selama ini, bahwa jalan yang mereka pilih hanya membawa penderitaan, bukan kemenangan sejati. Sang dukun yang berdiri di samping Kiai Rozi memandang para pengikutnya yang mulai mundur. Ia merasakan beban yang menghilang dari hatinya, dan ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Aku tidak lagi mengikuti kalian, katanya kepada mereka dengan suara penuh keteguhan. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku akan terus berjalan di jalan yang benar, bersama dengan Kiai Rozi. Akhirnya, mereka yang tersisa mundur, meninggalkan desa dengan hati yang penuh kebingungan dan penyesalan. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih sebelumnya adalah jalan yang salah, dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diperoleh dengan kekuatan gelap. Kemenangan ini bukan hanya tentang mengalahkan musuh fisik, tetapi tentang mengalahkan kejahatan yang ada dalam hati. Kiai Rozi dan sang dukun berdiri teguh, merasa bahwa perjuangan mereka telah membuahkan hasil. Meskipun kemenangan itu datang setelah perjuangan yang panjang, mereka tahu bahwa ini adalah kemenangan yang sejati, kemenangan yang membawa kedamaian bagi banyak orang. Desa yang semula tegang kini mulai kembali ke keadaan semula, penuh dengan kedamaian dan harapan. Kiai Rozi dan sang dukun berdiri di tengah desa, melihat para penduduk yang kini kembali tersenyum, merasa lebih aman dan tenang. Mereka tahu bahwa meskipun tantangan masih akan datang,
Selama mereka tetap bersama dalam kebaikan, mereka akan mampu menghadapinya. Di akhir hari itu, Kiai Rozi menatap langit yang mulai gelap, dengan bintang-bintang yang kembali bersinar terang. Jalan kita tidak mudah, tetapi selama kita mengikuti jalan yang benar, kita akan selalu menemukan cahaya di tengah kegelapan. Sang dukun, yang kini merasa lebih tenang dan penuh keyakinan, mengangguk. Aku percaya itu, Kiai Rozi. Aku telah menemukan jalan yang benar, dan aku tidak akan pernah kembali ke jalan yang gelap. Malam itu, langit berkilauan dengan bintang-bintang yang seolah menyaksikan perjalanan panjang yang telah dilalui oleh Kiai Rozi, sang dukun, dan seluruh desa. Perjuangan mereka telah melewati banyak rintangan, banyak cobaan, dan tak terhitung lagi ujian yang datang, tetapi akhirnya, mereka berdiri di sini, di tengah desa yang damai, dengan hati yang penuh kebahagiaan dan harapan. Kiai Rozi dan sang dukun berdiri berdampingan, menatap desa yang kini sunyi, tetapi penuh dengan kehidupan. Desas-desus tentang kekuatan hitam dan ancaman dari masa lalu akhirnya bisa mereda. Meski badai telah berlalu, kedua pria itu tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Namun, kedamaian yang mereka rasakan malam itu adalah sebuah simbol dari kemenangan terbesar yang pernah mereka raih. Kemenangan atas diri sendiri, kemenangan atas masa lalu yang kelam, dan kemenangan atas kegelapan yang pernah menguasai mereka. Desa ini, yang sebelumnya pernah dipenuhi ketakutan dan ancaman, kini penuh dengan cahaya. Masyarakat yang dulu gemetar dalam bayang-bayang ketakutan kini melangkah dengan keyakinan yang lebih besar. Para penduduk desa yang sebelumnya terpaku pada cerita lama tentang kekuatan gelap kini mulai memahami bahwa kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan yang datang dari hati yang penuh kasih dan keberanian untuk berubah. Kiai Rozi menatap sang dukun yang kini berdiri di sampingnya, dengan wajah yang lebih cerah, lebih tenang. Di mata dukun itu, Kiai Rozi bisa melihat sebuah perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Sejak pertama kali mereka bertemu, sang dukun hanya tahu satu hal, bahwa ia adalah bagian dari dunia yang penuh dengan kegelapan. Namun sekarang, dia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dunia ini bukan hanya tentang kekuatan dan kekuasaan, tetapi tentang kedamaian yang ditemukan melalui kasih sayang, pengorbanan, dan kesediaan untuk bertobat. Sang dukun, yang kini berdiri tegak di samping Kiai Rozi, menatap ke langit yang cerah. Aku tidak pernah membayangkan hidupku bisa berubah seperti ini, Kiai Rozi. Aku sudah begitu lama terperangkap dalam dunia yang penuh kebencian dan kekuatan gelap. Tetapi sekarang aku tahu bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang tulus. Kiai Rozi menepuk pundak sang dukun dengan lembut, memberikan senyum penuh pengertian. Perubahan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi kamu telah menunjukkan bahwa hati yang tulus akan selalu menemukan jalan menuju kebaikan. Tidak ada yang terlambat untuk memulai kembali. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita sungguh-sungguh. Sang dukun menundukkan kepala. Rasa syukur yang mendalam memenuhi hatinya. Terima kasih, Kiai Rozi. Tanpamu, aku mungkin akan terus terperangkap dalam kekuatan gelap itu, tetapi berkat bimbinganmu, aku telah menemukan jalan yang benar. Malam itu, di tengah keheningan desa, Kiai Rozi dan sang dukun berdiri di bawah langit yang dipenuhi bintang. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka telah mengalahkan hal yang paling sulit, ketakutan dalam hati mereka sendiri. Mereka telah mengalahkan bayang-bayang masa lalu yang kelam dan memilih jalan terang yang membawa kedamaian, bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk semua orang yang mereka temui. Ketahuilah, setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, ujar Kiai Rozi dengan suara yang penuh ketulusan. Tak ada yang lebih besar daripada hati yang tulus, yang bersedia menerima perubahan, yang bersedia untuk berbuat kebaikan meskipun itu tidak mudah. Sang dukun menatap Kiai Rozi dengan mata penuh rasa terima kasih. Aku akan terus mengingat itu, Kiai Rozi. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tetapi aku siap berjalan di atasnya. Di saat yang dramatis itu, penduduk desa mulai mendekat, satu persatu, dengan wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Mereka tahu bahwa mereka telah menyaksikan perubahan besar, bukan hanya dalam diri sang dukun, tetapi juga dalam diri mereka sendiri. Mereka kini menyadari bahwa kedamaian yang mereka rasakan bukanlah sebuah kebetulan,
tetapi sebuah hasil dari perjuangan bersama, dari keberanian untuk memilih jalan yang benar, dan dari kekuatan yang datang dari hati yang penuh kasih. Malam itu, desa itu tidak lagi menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan. Sebaliknya, ia menjadi tempat yang dipenuhi oleh cahaya, cahaya dari kebaikan, cahaya dari perubahan yang datang dari hati yang tulus. Kiai Rozi dan sang dukun berdiri bersama, dengan hati yang penuh kedamaian, menyaksikan dunia yang baru, dunia yang penuh dengan harapan. Dan di bawah langit yang berkilauan, mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai, mereka telah mengalahkan yang terbesar, kegelapan yang ada dalam diri mereka sendiri. Mereka telah memilih jalan yang benar, dan selama mereka tetap teguh di jalan itu, cahaya akan selalu mengiringi mereka. Perjalanan ini adalah perjalanan hidup, kata Kiai Rozi, matanya penuh dengan kebijaksanaan. Setiap langkah kita adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Setiap hari adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Dan di bawah bintang-bintang yang bersinar terang, Kiai Rozi dan sang dukun tahu bahwa mereka telah menemukan kebebasan yang sejati, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari kebencian, dan kebebasan dari masa lalu yang kelam. Mereka tidak lagi terikat oleh apa yang telah terjadi, tetapi mereka berjalan menuju masa depan yang penuh dengan harapan dan kebaikan. Dengan langkah yang mantap, mereka melanjutkan perjalanan mereka, siap untuk menghadapi apapun yang datang di depan, dengan hati yang penuh kasih, penuh keberanian, dan penuh dengan keyakinan bahwa jalan yang benar selalu membawa kedamaian yang sejati. Cerita ini mengajarkan kita bahwa perubahan yang sejati datang dari hati yang tulus dan keyakinan untuk bertobat. Meskipun masa lalu penuh dengan kesalahan, setiap individu memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang benar dan kembali kepada Allah. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan tidak ada yang terlambat untuk berubah, asalkan kita bersungguh-sungguh. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 104. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima sedekah, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang? Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah senantiasa membuka pintu tobat bagi hambanya yang sungguh-sungguh ingin berubah dan kembali kepadanya dengan ikhlas. Catatan, cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata, dengan tujuan untuk diambil hikmahnya. Semoga dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita yang penuh hikmah dan inspirasi.